Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di mana? Berdoa. Oke, saya absen dulu ya. Rehan, Iya. Bagas, Deliana, Carlos, Dita, Galvin, Jessica, Hadir. Jevon, Jimmy, Kinan, Alif, Bobby, Apa? Yusuf, Najwa, Raffi, Izin ya? izin ya. Asmi, Hadir, Bu. Rizky, Hadir. Roland, Apa? Septa. Hadir, Kak. Bu. Oke, jadi hari ini kita masuk ke materi database. Ada yang tahu apa itu database? Basis data. Basis data ya. Itu artinya aja ya. Nah, jadi tujuannya kita belajar database ini adalah untuk kita tahu pengertian dan fungsinya, mengidentifikasi komponen basis data, merancang tabel sederhana kebutuhan, membuat database sederhana menggunakan DBMS, dan menunjukkan sikap jujur, mandiri, dan mampu bekerjasama dalam kelompok. Nah, jadi sebelumnya nih saya mau tanya, pernah nggak kalian ngisi formulir online? Pernah. Menurut kalian itu disimpannya kemana? Google Form. Kita kan isinya di Google Form. Nah, nanti data itu tuh maksudnya kemana buat disimpannya? Disimpan ke Excel. Itu kalau Google Form ya. Bagaimana cara aplikasi seperti Shopee, Instagram, atau M-Banking bisa menyimpan data penggunanya? Ada yang tahu? Jadi kalau aplikasi-aplikasi yang kayak gini, dia biasanya menyimpan data penggunanya itu, mereka punya database-nya sendiri. Jadi mereka buat website database-nya sendiri untuk menyimpan data-datanya. Biasanya data yang disimpan itu kalau misalnya di Instagram itu kayak username sama password kalian. Kalau misalnya kalian pakai login, gitu. Nah, apa itu basis data? Jadi basis data itu adalah kumpulan data yang terorganisasi. Jadi kayak formulir online tadi yang pakai Google Form itu kan data-datanya sudah terorganisasi itu. Jadi itu bisa dibilang namanya basis data atau database. Digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses informasi. Contohnya data siswa di sekolah, data transaksi bank, dan data pelanggan e-commerce. Fungsinya menyimpan data secara efisien, menghindari duplikasi data. Jadi nggak ada yang namanya data ke double-double karena sudah pakai database ini. Kita mengantisipasi yang namanya duplikasi data. Memudahkan pencarian dan pengolahan data, menjamin keamanan dan konsistensi data. Sampai sini ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Bu. Komponen database di sini ada data pastinya ya, yaitu fakta atau informasi yang disimpan. Lalu ada perangkat keras atau hardware. Hardware-nya ini bisa berupa komputer, server, dan storage atau penyimpanan. Lalu ada perangkat lunak atau software, yaitu DBMS. DBMS ini misalnya kayak MySQL, Oracle, atau PostgreSQL. Terus komponennya ada lagi namanya user atau pengguna. Biasanya ini kita yang menggunakan database-nya itu. Nah, apa itu DBMS? Yaitu Database Management System, yaitu perangkat lunak
untuk mengelola basis data. Fitur utamanya itu bisa membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus data. Contoh-contoh DBMS itu seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, dan Microsoft Access. Model-model data. Jadi data itu terbagi jadi 3 model. Ada model hierarki, itu datanya disusun seperti pohon. Jadi dia disusunnya ke atas begitu. Lalu ada model jaringan. Data saling terhubung dengan banyak relasi. Jadi banyak data yang punya relasi dari satu ke relasi yang satu lagi. Jadi itu namanya model jaringan. Lalu ada lagi model relasional. Ini menggunakan tabel yang paling populer. Ini yang udah kita tahu ya, udah kita terbiasa. Lalu ada bahasa basis data. Bahasa yang sering dipakai adalah SQL atau struktur query language. Ini digunakan untuk berinteraksi dengan database. Perintah dasarnya seperti select, insert, update, dan delete. Sederhana ya bahasa Inggris dasar ya. Nah, ini tadi tentang teorinya. Sekarang kita coba praktekkan di komputer. Oke? Coba nyalakan dulu komputer semuanya. Sudah nyala semua? Sudah. Nah, sini, lihat ke depan. Coba cari namanya exam PP. Buka di Windows, terus ketik exam PP. Nah, kalau sudah, coba kita nyalakan yang MySQL-nya. Di start ya. Ini, MySQL ini di start. Kita pakai yang MySQL aja karena kita mau buat database aja. Sudah? Sudah hijau? Sudah. Nah, sekarang coba klik Windows R. Coba gini. Ya. Ini kalian klik Windows sama R. Coba perhatikan. Nih, nanti muncul di sini. Tuh, sini ya. Langsung pakai di keyboardnya. Windows. Terus kalau muncul ini, nggak langsung buka CMD namanya ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya. Lihat saya ketik ini. Ini. CDC. Coba diketik dulu. Nah, ya. Simbolnya jangan sampai salah ya, garis miringnya beda soalnya. Sudah semua? Kalau sudah, di enter. Di enter. Nanti munculnya begini lagi. Nah, di sini kalian isinya MySQL, strip U, root, strip P. Saya caps lock. Spasi. Sudah semua? Nah, kalau sudah di enter, nanti kan dia minta password nih. Karena kita nggak punya passwordnya, jadi langsung enter aja lagi. Nah, nanti muncul begini, welcome to MariaDB Monitor. Jadi di sini kita udah bisa bikin tabel untuk database-nya. Jadi kan kalau tadi di materi kita kan perintah dasarnya ada select, insert, update, sama delete ya. Kamu dari atas sudah beda. Yang kita pakai di sini, sekarang kita coba buat. Oh, di sini nggak ada perintah dasar. Jadi karena kita mau buat tabel, jadi kita pakai perintahnya adalah create. Gimana caranya itu, Bu? Gini, ikutin ya. Create database. Misal kita mau bikin database sekolah misalnya ya. Berarti kita buat database sekolah.
setiap akhir codingannya pakai titik koma. Jangan sampai ketinggalan ya. Baik. Create database sekolah sudah? Sudah. Nah, query oke, berarti sudah ada database-nya ya. Nama database-nya adalah sekolah. Sekarang kita ketik di sini use sekolah karena kita mau pakai database sekolahnya. Mau kita pakai ya. Database change, berarti database sudah berubah. Sudah semua? Oke. Nah, selanjutnya kita buat tabelnya, tabel database-nya ya. Nih, kayak gini ya. Coba ikutin deh. Jadi ini artinya adalah kita membuat tabel siswa yang isinya ada NISN, nama, jurusan, dan alamat. Nah, variabelnya, tipenya kan varchar semua itu. Berarti dia bisa gabungan kalau varchar itu. Maksudnya dia isinya bisa berupa angka, bisa berupa huruf, bisa berupa angka huruf, bisa dicampur. Gitu ya. Baik. Nah, kenapa ada primary key, Kak? Jadi dari semua data ini kan yang biasanya beda, itu kan NISN tuh. NISN kan nggak mungkin sama kan tiap siswa. Makanya dikasih primary key. Terus angka-angka kayak 15, 50, 20 itu apa? Nah, itu maksudnya adalah maksimal karakternya. Jadi tiap kita ngisi, misalnya NISN, itu maksimal ada 15 angka. Jadi kalau lebih dari itu dia bakal error. Nama itu ada 50, berarti dia maksimal 50 karakter. Kalau namanya lebih panjang dari itu, sebenarnya kita bisa ganti nama ini isinya misalnya 100 gitu. Boleh. Tapi di sini kita coba pakai 50 dulu ya. Sudah? Sudah semua ya? Sudah, Bu. Kalau sudah coba di enter. Apa yang terjadi? Error. Query oke harusnya ya. Oke. Query oke semua? Udah oke semua ya? Oke. Oke. Nah, karena kita udah punya tabelnya, berarti kita tinggal isi ya. Kita isi sesuai tabel yang udah kita bikin. Berarti kan isinya ada NISN, ada nama, ada jurusan, dan ada alamat. Kalian bisa isi bebas atau saya yang buatin isinya? Mau saya yang buatin isinya? Ya. Oke, ini ya. Kita insert, berarti kita masukkan datanya ke dalam tabel siswa ya. Oke, coba perhatikan dulu. Jadi di sini itu kan ada isi-isinya ya ini ya. Values berarti adalah apa yang mau kita isi, gitu. Jadi pertama kan di sini kan ada NISN. Berarti yang kita isi pertama NISN ya. Jadi harus berurutan. Nah, selanjutnya adalah nama. Berarti isinya adalah nama ya. Nama. Misalnya kita pakai nama siapa? JJ. Nama JJ boleh, tapi namanya Jessica ya. Jangan lupa petiknya ya.
Berarti datanya juga banyak kan? Berarti kita ulangin aja yang ini tadi. Yang ini sebanyak-banyaknya. Kalau kalian mau seberapa, sampai kalian mau seberapa, baru sudah gitu. Coba ayo kita buat sama-sama ya. Sudah bisa semua ya. Nah, sekarang karena semuanya sudah bisa, saya punya KPD yang harus kalian isi sampai waktunya habis ya. Ya kira-kira ada 10 menit lah. Oke? Oke, Kak. Baik. Baik, Bu. Kamu sudah terus tadi. Udah selesai ya kita materi hari ini. Yeay. Ada yang bisa ngasih kesimpulan nggak hari ini kita belajar apa aja? Database sama bikin tabel. Iya. Jadi udah paham semua ya tentang database ya? Udah. Oke, kalau gitu untuk hari ini kita akhiri dulu, boleh berdoa dulu? Berdoa dulu. Sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa buat agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.